Impian mutlak setiap anak-anak adalah tinggal di rumah besar sendirian tanpa ada yang ngatur. Beneran deh. Kalau waktu kecil dulu kalian nggak pernah girang ketika orang tua pergi, terus kalian jadi punya beberapa jam di rumah seorang diri, maka kalian jadi anak kecil dengan cara yang salah. Rumah kosong bagi anak kecil berarti bisa makan apapun yang dimau, bisa loncat-loncat di kasur, bisa nyalain TV keras-keras, bisa nonton kartun keras-keras. Dan yang paling penting, bisa main game atau main apapun sepuasnya. Tapi, rumah kosong bagi anak kecil juga bisa berarti bahaya. Bagaimana jika ada yang konslet? Bagaimana jika ada orang asing yang datang? Bagaimana jika ada perampok? Home Alone bisa sesukses sekarang ini, meroketkan Macaulay Culkin, jadi hiburan yang gak bosan-bosan untuk ditonton, bahkan sampai jadi staple acara TV swasta kita setiap musim liburan, dan juga nelurin banyak sequel. Itu karena premis Home Alone bermain pada dua hal tadi. Satu, anak yang tinggal sendirian di rumah, dan dua, disatroni maling. Setup yang sempurna untuk dijadikan komedi slapstick ala kartun. Meskipun arguably premis tersebut juga tak kalah efektifnya jika dijadikan bangunan cerita horor atau thriller, kayak waktu film Krampus. Karena anak kecil suka nonton kartun, dan film ini membuat anak-anak menontonnya jadi relate, membuat mereka membayangkan ada di dalam dunia seperti kartun yang mereka lah tokoh utamanya. Ya, setup. Ketika kita membuat cerita tentang anak yang tinggal sendirian di rumah, maka kita harus bisa menemukan alasan atau sebab yang logis yang akhirnya memungkinkan untuk situasi tersebut tercapai. Home Alone original luar biasa telaten dalam menciptakan setup tersebut. Dikawal ketat oleh John Hughes yang menulis dan jadi produser, Home Alone original punya setup yang efektif sekali. Ceritanya dibikin bersetting di liburan Natal, kita jadi langsung mengerti anak seperti apa sih karakter utama, kita langsung tahu dinamika hubungannya dengan saudara-saudaranya. Kehebohan dan keramaian di rumah itu tergambar dengan baik, sebagai alasan kenapa nggak ada yang ingat sama karakter utama nanti ketika mereka hendak berangkat liburan. Dan semua itu dilandaskan dalam nada komedi yang ringan. Kita bisa membayangkan kejadiannya bisa benar terjadi di dunia nyata, saking efektifnya setupnya. Udah persis kayak jebakan. Setup film ini tuh sudah diposisikan dengan persis di tempat masing-masing gitu. Sequel reboot karya sutradara Dan Mazer mengerti pentingnya setup tersebut. Home Sweet Home Alone juga punya setup yang seperti film original. Kita melihat anak kecil berusia 10 tahun yang bernama Max, yang diperankan oleh Archie Yates, yang main kocak banget di Jojo Rabbit. Mulai kesal dicuekin sama orang tuanya yang lagi hektik ngurusin keberangkatan keluarga besar mereka ke Tokyo besok pagi. Max makin jengkel karena sepupu-sepupunya pun tak ada yang mendengarkan dia. Jadi si Max mengurung diri dalam mobil di garasi. Di situ dia nonton kartun Wile E. Coyote sedang masang-masang perangkap untuk Roadrunner. Nah, kayaknya kartun itulah yang nanti jadi inspirasi dia bikin jebakan-jebakan. Namun film ini tidak hanya punya satu setup, melainkan ada dua. Tidak hanya Max saja yang dilandaskan backstory dan motivasinya. Tidak hanya Max yang dilandaskan backstory dan motivasinya, tapi juga perampok yang nanti bakal jadi musuh atau jadi korban si Max juga diberikan setup. Malahan, karakter utama Home Sweet Home Alone ini bukanlah si Max. Nah, ini bedanya. Jeff McKenzie, pria yang terpaksa dan enggan berusaha menjual rumahnya diam-diam tanpa pengetahuan anak-anak, adalah perspektif utama cerita. Jeff butuh duit karena dia baru saja dipecat. Lalu Jeff menemukan solusi alternatif. Salah satu boneka porselen peninggalan ibunya ternyata bernilai sangat tinggi. Jadi Jeff bermaksud menjual boneka itu. Tapi masalahnya, boneka yang jadi satu-satunya harapan untuk tidak membuat kecewa keluarganya tersebut hilang, dicuri orang. Si Jeff ingat, siang itu Max dan ibunya sedang berkunjung ke open house rumah mereka. Situasi semakin tak menguntungkan bagi Jeff, karena ketika dia ke rumah Max untuk minta boneka, rumah Max kosong. Semua penghuninya kan pergi berlibur. Nah, inilah yang lantas membuat Jeff dan istrinya, Pam, memutuskan untuk masuk saja ke rumah itu. Membobol lah istilahnya.
Dan akhirnya kita dapat adegan konyol ciri khas franchise Home Alone. Karena Max yang tidak diketahui oleh suami istri tadi berada dalam rumah telah salah menguping pembicaraan mereka soal boneka. Max menyangka Jeff dan Pam hendak menculik dirinya. Sehingga si Max mati-matian melawan, memasang banyak jebakan dan perangkap untuk Jeff dan Pam. Dua setup yang dibeberkan dengan telaten supaya kita bisa paham motivasi dua kubu yang hendak bertemu tersebut memang membuat film ini jadi imbang sudut pandangnya. Perampok itu tidak lagi satu dimensi jahat, tidak sekonyong-konyong ada dan merampok dengan niat yang sepele. Film ini ingin keluar dari pakem penjahat dalam film anak atau film keluarga, biasanya memang dituliskan konyol. Film ingin memberikan sedikit hati kepada Jeff dan Pam. Melihat mereka yang semakin kena perangkap, semakin jengkel dan mulai keluar jahatnya, penonton diharapkan untuk tidak melihat karakter yang diperankan kocak oleh Rob Delaney dan Ellie Kemper ini hanya sebatas sebagai karakter komedi. I would say ini adalah tambahan yang berniat baik, membuat film tidak lagi hitam putih. Akan tetapi, sedikit bobot ini ternyata juga menjadi beban. Babak setup film jadi terasa penuh sesak. Lama sekali. Setelah begitu banyak menerima informasi dan memahami karakter, aku kaget saat melihat durasi yang ternyata baru 30 menit. Sesuai dengan peruntukannya sebagai film Natal, film ini bicara soal keluarga lewat rumah sebagai objek. Max tadinya kesal sama keluarga, malah merasa hampa saat dia ditinggal sendirian. Keluarga Jeff pun mulai merasa aneh saat ayah dan ibu mereka yang tinggal seatap dengan mereka bertingkah lain dari biasanya. Mau gimana pun rumahnya, rumah itu tidak akan terasa lagi seperti rumah saat ada yang berubah dari para penghuni. Penonton yang ingin bernostalgia dengan Home Alone juga merasakan bahwa film yang menjadi rumah bagi kenangan masa kecil mereka itu tak lagi terasa seperti rumah yang sama. Home Sweet Home Alone terasa sebagai entry yang aneh buat keseluruhan franchise ini. Meskipun jebakannya sama-sama konyol dan mematikan, bahkan ada cameo dari bintang film originalnya, tapi film ini tetap seperti ada yang mengganjal. Banyak penonton yang kecewa karena membandingkan film ini dengan Home Alone pertama. Nah, ini mungkin ini juga salah kita. Kedua film itu mungkin memang tidak dibandingkan, karena keduanya memang tak lagi sama. Film yang ini bukan lagi tentang anak yang ditinggal semata. Film kali ini adalah lebih tentang ayah dan ibu yang jadi perampok demi rumah mereka. Kita harus melihat poin-poin plot dan perkembangannya sebagai cerita tentang hal tersebut, tidak lagi tentang seorang anak yang ditinggal. Akan tetapi, dengan melihatnya begitu, bukan berarti aku mengatakan film ini jadi lebih baik. Ya, pakai lelucon self-aware tidak lantas berarti filmnya jadi film yang pintar. Yang tidak bekerja dengan baik dari film yang membuat protagonisnya pasangan orang tua yang desperate ini, justru adalah komedi dan kekhasan dari franchise ini sendiri. Jeff dan Pam yang babak belur kena perangkap demi perangkap itu bikin bingung kotak tertawaku. Aku malah ngetawain Jeff. Bukannya kita harus bersimpati kepada mereka. Dalam Home Alone biasanya, ketika para orang jahat babak belur, kita bisa tertawa dengan lepas. Karena kita tahu mereka tuh pantas dapat ganjaran. Kita merasakan stek yang dialami si anak kecil yang harus berkreasi demi mempertahankan rumah dan properti miliknya. Dalam film kali ini, tidak ada stek. Karena kita tahu semua itu cuma salah paham. Kita tahu Max tidak dalam bahaya. Kita tahu Jeff dan Pam tidak benar-benar berniat jahat. Jadi kenapa kita masih tetap disuruh harus tertawa dengan adegan-adegan jebakan yang menghukum protagonisnya sementara kita tahu gak ada alasan yang kuat kenapa mereka harus dihukum. Apakah karena mereka bego? Ngomong-ngomong soal itu, supaya fungsi komedinya tercapai, film ini memang lantas berusaha membuat Jeff dan Pam terlihat bego. Padahal Jeff diceritakan kerjaannya adalah seorang ahli data dan Pam adalah seorang guru. Yet, mereka masih manjat pagar dengan konyol, padahal di samping pagarnya ada gerbang. Mereka masih keceblos dalam kolam bersalju. Jeff yang sehari-harinya bertemu komputer, malah nanti dicerita tuh kayak awam sama teknologi. Dipasangin VR aja dia nggak nyadar. Kerjaan sehari-hari Pam juga tak terlihat membantunya berperilaku cerdas. Dia tetap terpental-pental oleh bola yoga. Film ini tuh nggak peduli sama karakter yang mereka punya. Film itu mengabaikan sebentar setup mereka untuk beberapa menit menjelma menjadi Home Alone yang dikenal dan dicintai oleh semua orang. Nah, padahal kan harusnya milih
antara bikin cerita yang lebih original atau bikin sesuai franchise. Sutradara pengen jadi keduanya sekaligus, tapi dia tidak memikirkan formula atau bangunan ceritanya masak-masak. Perkembangan karakter juga jadi nggak ada. Setelah semua yang terlihat seperti sebuah proses degradasi bagi protagonis, lalu atas nama film keluarga dengan semangat Natal, semua konflik reda seketika. Para karakter sentral kembali ke posisi mereka di awal. Dan cerita berakhir dengan senyum yang hangat, persahabatan dan keluarga yang harmonis, tanpa konsekuensi yang berarti. Semua karakter dapat reward. Semuanya, kecuali kita penontonnya. Untuk sejenak, aku merasa film ini punya kesempatan. Arahannya yang mengeluarkan karakter dari hitam putih, awalnya tampak seperti langkah berani yang bikin reboot ini lebih berbobot daripada originalnya. Tapi ternyata bobot itu terlalu berat untuk diemban sebuah film yang fitrahnya adalah hiburan slapstick, layaknya kartun bagi anak kecil. Penonton cilik mungkin masih akan tergelak melihat dua orang yang dilempari bola biliar, yang dibakar kakinya, yang disandung pakai tali. Tapi itu karena mereka belum bisa mengerti ada ambigu yang hadir di cerita. Ada ambigu ketika orang yang babak belur tersebut sebenarnya bukan orang yang benar-benar bersalah atau orang yang jahat. Nah, ambigu yang diangkat harusnya digali, bukannya ditertawakan. Kecuali kalau memang pembuat filmnya memandang kita semua sebagai bocil-bocil yang taunya cuma ketawa. Maka aku berikan 3 dari 10 bintang emas untuk Home Sweet Home Alone. That's all we have for now. Apa yang biasanya kalian lakukan waktu kecil dulu kalau ditinggal sendirian di rumah? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.